Sintaks Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau SPPKB. Judul pembelajarannya saya angkat, Pengaruh Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau SPPKB terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Materi pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menerima dan memahami proses pembelajaran dengan kemampuan berpikir masing-masing. Yang kedua, siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir mereka terhadap proses pembelajaran dan mengatasi masalah yang dihadapi. Masuk dalam metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kondisi tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang dipelajari. Masuk dalam langkah-langkah yang digunakan, yang pertama persiapan, yang kedua penyajian, yang ketiga korelasi, yang keempat menyimpulkan, dan yang kelima menerapkan. Pertama, persiapan. Sesudah guru memasuki ruangan kelas, kemudian langsung menyapa siswa dan siswi. Sebagai guru agama, pastinya wajib mengawali kelas dengan doa. Setelah itu, mengambil presensi dan melangsungkan proses pembelajaran di kelas. Masuk dalam penyajian. Guru bertindak sebagai motivator yang membimbing, memberi saran, dan mendukung siswa selama proses pembelajaran. Bimbingan dapat berupa penjelasan konsep, nasihat cara mengatasi tantangan, dan petunjuk cara mengembangkan ide. Guru juga memberikan umpan balik yang berfokus pada kualitas peningkatan kemampuan berpikir siswa untuk membantu mereka meningkatkan rasa ingin tahu mereka akan satu hal. Dengan begitu, siswa diharapkan terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Masuk dalam studi kasus. Adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Perbedaan inilah yang dimaksudkan, yaitu siswa dengan kemampuan berpikir rendah mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah yang dialami karena adanya perbedaan antar siswa tersebut sehingga menghambat proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Masuk dalam korelasi. Proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan pemanfaatan kekuatan mental siswa secara maksimal. Ini berarti SPPKB tidak memperlakukan siswa sebagai objek pasif yang hanya mendengarkan dan mencatat apa yang diajarkan guru, tetapi mengharapkan mereka aktif dalam proses berpikir. Setiap aktivitas belajar menghasilkan dorongan mental yang diatur oleh otak karena pembelajaran di sini adalah fenomena mental bukan perilaku fisik. SPPKB memperhatikan dua aspek utama, yaitu proses dan hasil pembelajaran. Proses bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan hasil pembelajaran bertujuan untuk membangun pengetahuan baru atau penguasaan materi pembelajaran.